Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Gimana kabarnya semua? Masih sehat-sehat aja? Masih terapi? Bagus kalau masih terapi, ya kan? Jangan beli black market, jangan beli yang macam-macam, ya kan? Gue mau nyampein di sini kalau ada tren sekitar 5 tahun belakangan ini, gue perhatiin 5 tahun belakangan ini ada tren itu tentang sebenarnya penyalahgunaan dari penggunaannya itu sendiri ya, penggunaan dari metilpenidat atau yang namanya prohyper ya. Prohypernya itu di sniff, ya kan. Emang nggak ada larangan secara hukum ataupun legal ataupun ketentuan hukum yang berlaku ya, selama lu mengakses layanan atau obat-obatan tersebut melalui alur atau direktori layanan yang udah ada, yang sudah semestinya alur layanannya udah lu jalanin. Tapi ada permasalahan di sini gitu ya. Permasalahan di sini balik lagi, teman-teman menyalahgunakan ini digunakan dengan cara yang nggak semestinya gitu ya, nggak dioral gitu ya. Nah, gue ngeliat tren ini 5 tahun ke belakang. Jadi penyalahgunaan si prohyper ini tidak dilakukan dengan nggak masalah. Tapi akan ada dampak atau efek sampingnya daripada penggunaan ini gitu ya, dengan cara di inhale atau melalui hidung atau di sniff biasanya ya. Nah kayak gitu. Nah bukan cuma itu aja sebenarnya yang jadi masalah, tapi terakhir ini di 5 tahun belakangan itu gue ngeliat banyak teman-teman menyalahgunakan ini dengan cara di mixing lagi substance-nya dengan metilpenidat satu, ditambah lagi dengan nitrazepam, ditambah lagi dengan yang namanya clonazepam ya. Jadi di prohyper di mix dengan dumolit, ya kan, prohyper di mix dumolit, di mix lagi sama yang namanya clonazepam, itu dicampur ya kan, campur semua baru di mix. Nah ini kan tiga-tiganya nih ini ya sebenarnya ini upper semua gitu ya, upper kecuali Riclo-nya gitu ya. Riclo-nya dia di clonazepamnya nggak upper gitu ya. Cuman yang jadi asumsi gue gitu ya, asumsi gue adalah ini nggak beda jauh sama efek yang ditimbulkan oleh kokain kan gitu ya. Jadi kayak gitu sebenarnya, lucu-lucu gimana ya, akhirnya arah perilakunya itu ya kayak begitu gitu ya. Nggak ada yang salah karena di undang-undang kita juga nggak diregulasi soal itu, kecuali soal penyalahgunaan itu kan ada di undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan. Dan dari regulasi undang-undang hukumnya, selama lu mengakses layanan itu dengan baik, dengan benar, itu nggak ada masalah di situ. Jadi nggak ada benturan juga sama masalah hukum. Jadi kayak gitu. Paling undang-undang kesehatan yang bermasalah di sana ya kan, bukan secara undang-undang pidana gitu ya, nggak ada masalah selama lu ngakses benar. Nah, jadi kayak gitu sih. Untuk teman-teman misalnya gue mau ngasih hal-hal ini gitu ya, sebenarnya untuk mau ngasih tahu aja ya, disclaimer gue adalah kalau keluarga lo ya atau temen atau misalnya ada kerabat deket ya, gue kenapa nyampein informasi ini, disclaimer gue adalah ini hanya sebatas informasi edukasi aja buat teman-teman, supaya misalnya ada keluarga, kerabat yang memang bermasalah dengan hal ini, lu bisa nolongin mereka gitu. Lu bisa bawa atau refer ke dokter, bukannya dijauhin, bukannya diceburin makin dalam, tapi lu tolong mereka gitu loh. Lu bantu mereka, jangan dijauhin, jangan didiskriminasi, rangkul mereka, bawa ke dokter, lu obatin dengan cara pengobatan yang semestinya. Jadi kayak gitu ya. Jadi disclaimer gue kayak gitu, ini cuma informasi edukasi buat teman-teman aja ya, supaya teman-teman bisa jadi pelaku
pengurangan dampak buruk di tengah masyarakat itu sendiri. Jadi kayak gitu sih ya. Kalau ngeliat hal kayak gitu, lu bawa ke dokter, lu bilang sama temen lu, saudara lu, atau keluarga itu ya, lu bawa ke dokter, gini loh cara yang akses yang benernya gitu ya. Udah gitu lu sampein sama mereka cara penggunaan itu seperti ini yang bener. Jadi cuman itu aja sih. Niat gua ngebagiin informasi ini bukan apa-apa, tapi lebih ke informasi edukasi teman-teman aja untuk hal barusan tadi itu ya yang gua udah sebutin. Jadi jangan lupa buat lo semua, jangan lupa untuk tetap periksain diri kalian ke dokter per 3-6 bulan sekali kalau kalian ngerasa bermasalah dengan kesehatan ya kan. Kalian cek untuk cek kesehatan ya per 3-6 bulan, minimal paling lama itu dua kali dalam setahun lah. Lu cek kesehatan kalau lu ngerasa emang pernah punya masalah dengan masa lalu lu dengan penggunaan zat segala macem. Gua harap lu bisa sadar diri gitu ya. Oke. Itu aja dari gua. Mungkin mudah-mudahan lu semua tetap sehat. Jangan lupa bantu subscribe. Gila, nih gue nggak pernah ya minta bantu subscribe ya. Nih kali ini gue minta bantu subscribe ya kan. Udah gitu jangan lupa notifikasi lu nyalain juga. Gue minta maaf banget kemarin-kemarin belum bisa bagi waktu sama kegiatan gue ya, kerja segala macam. Jadi gue keteteran gue mau ngupload video juga ya. Ya itu aja ya mungkin. See you next time dan ciao.